Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nang satunya lagi jar Nabi, yang satunya lagi itu yu'dzin nas bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Yang satunya ini jar Nabi, ini disiksa dalam kubur ini karena menyakiti manusia dengan tutur katanya. Tutur katanya ini menyakiti hati orang, dan dia suka anjur atar. Nah, padahal itu kan kau aja dihindari, apa ngalihnya kada anjur ataran itu. Nah ini sahabat yang di sekeliling Nabi kada mendengar, kada melihat bahwa dua kubur yang di hadapan mereka ini sedang mengalami siksa yang bersangatan. Tapi Nabi karena ketajaman mata hati beliau bersih dari tutupan, dari hijab, sehingga mata hati itu yang melihat. Nah, Nabi bisa memastikan, oh ini orang kena azab di kubur karena sini melihat seorang. Ini orang disiksa karena mengetahui, mendengar sendiri. Sehingga bisa mengisahkan, bisa mengatakan. Kalau kita hanya ini di kubur ini disiksa nih, kenapa garang? Ini bahari maling, kada kawan itu. Kada boleh kita memutuskan itu. Ini di kubur ini disiksa nih, karena nyakatuju bejudi dulu, kada kawan. Kecuali kita melihat ini sedang mengalami siksa, nah hanya kita bisa memutuskan. Nah, lalu hadis itu menceritakan Abu Hurairah tadi, Nabi mengambil pelapah kurma sidin belah dua, satu diletakkan di kubur yang satu pelapah di kubur yang satunya. Sahabat bertanya, apa gunanya wahai Rasulullah pelapah kurma itu diletakkan di atas kubur? Apakah itu ada manfaatnya? Naam ya, jar Nabi. Yukhaffafu anhuma ma damarat sabatain. Ini orang dikubur akan diringankan azabnya selama pelapah kurma ini masih basah. Selama pelapah kurma itu masih basah. Nah, makanya diharamkan kita mengambil sesuatu daun yang masih basah yang di atas kubur itu. Karena itu masih ada memberikan manfaat kepada yang dalam kubur dengan tasbih zikirnya itu. Jadi artinya pelapah kurma atau daun kelapa atau daun pisang yang masih hijau itu kalau diletakkan di atas kubur itu memberi manfaat kepada yang dalam kubur selama masih hijau, masih basah. Kalau dalam kubur ini dapat azab, itu mengurangi, meringankan azabnya. Kalau dapat nikmat, tambah dapat nikmat. Nah, apalagi manusia membaca Quran di atas kubur bayikungan makin nyai lagi. Pelapah kurma hanya bisa memberi manfaat untuk meringankan azab di dalam kubur, apalagi manusia. Membaca Yasin di atas kubur, membaca Quran, membaca zikir, membaca salawat. Nah, oleh karena itu para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah ini mengatakan kalau kita membaca Quran di atas kubur atau membaca zikir, membaca salawat, kada perlu berdoa sampai sudah ke dalam kubur itu. Kada perlu berdoa-doaan. Pelapah kurma aja sampai, berdoa lainnya kada. Nah, kecuali di rumah. Nah, kalau di rumah kita baca Yasin, nah tuh tuntung baca Yasin hanya kita ya Allah sampaikan pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kalau dia kuburnya kada perlu berdoa pun sudah sampai rahmatnya kepada yang di dalam kubur tadi. Nah, ini hadis-hadis ini membuktikan bahwa orang-orang seperti para nabi itu yang mata hatinya tersingkap dari hijab, dari dinding, mengetahui apa yang terjadi di alam kubur itu. Dan persaksian seperti ini
tidak ada harapan bagi selain para nabi dan para wali yang mendekati derajat mereka dengan para nabi. Amun selain bubuhan nabi, selain bubuhan wali, ada harapan dapat seperti itu. Mengetahui tentang apa yang terjadi di alam kubur tadi. Itu para nabi, para wali yang mata hatinya bersih hanya tahu, diberitahu oleh Allah ini. Hanya saja yang mungkin dari yang seperti kita. Nah, ini kita sudah mengetahui nabi wali itu kada jadi masalah, ini bisa diberitahu hal-hal orang yang sudah dikubur itu. Nah, kita membicarakan diri kita. Hanya saja yang mungkin dari yang seperti kita, nang kada nabi kada wali ini adalah persaksian yang lain yang lemah. Kita bisa juga tahu nang dalam kubur itu. Ada caranya untuk mengetahui yang dalam kubur itu. Cuma lemah. Nah, kada sekuat yang diketahui oleh para nabi dan para wali tadi. Hanya saja itu juga persaksian kenabian. Nah, kita yang kada wali, yang kada nabi itu bisa tahu dengan apa yang terjadi di alam kubur itu pun adalah merupakan bagian dari kenabian. Dan saya maksudkan dengannya adalah persaksian dalam tidur, dalam mimpi. Nah, kita bisa tahu keadaan abah kita, anak kita, bini, siapa yang sudah mati itu tahu dengan dalam mimpi. Dalam mimpi kita bisa tahu kayak apa keadaannya orang yang sudah meninggal dunia, si Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan. Dan itu termasuk nur kenabian. Nah, itu termasuk bagian dari cahaya kenabian. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi, 6 bulan sebelumnya itu beliau selalu diberi Allah mimpi-mimpi. Nah, untuk persiapan menghadapi hari jadi pengangkatan beliau sebagai Rasul itu, sebagai nabi itu. Jadi 6 bulan sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu, 6 bulan itu beliau selalu bermimpi-mimpi yang baik. Nah, jadi andai kata kita bermimpi-mimpi yang baik, itu adalah bagian dari mimpi kenabian. Karena nabi pun sebelum diangkat jadi nabi, 6 bulan sebelumnya selalu bermimpi-mimpi yang baik. Nah, andai kata kita dapat mimpi yang baik, itu merupakan bagian dari kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya salihah, mimpi salihah, juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Artinya mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Sebagian dari 46 bagian kenabian itu mimpi yang baik. Nah, menghitungnya itu nabi kita diangkat menjadi rasul umur 40. Wafat 63, 23 tahun. Tuh kalau itu 23 tahun. Nah, 23 tahun itu beliau langsung menerima wahyu dari Allah. Sebelumnya itu 6 bulan belum wahyu, hanya mimpi-mimpi yang bagus. 6 bulan. Setelah 6 bulan itu mimpi-mimpi yang bagus, diangkat jadi nabi, nah berubah jadi wahyu yang datang kepada beliau. Nah, turun naik wahyu itu selama 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun itu kalau dikali 12 bulan.
kali 12 bulan menjadi 276 bulan. 276 bulan itu sama dengan 23 tahun. Kali jaga ini. 276 bulan. 276 bulan ini kalau dibagi 46, bagi 46 sama dengan 6. Bagi aja. 276 dibagi 46 sama dengan 6. Nah, 6 bulan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul itu bermimpi-mimpi yang bagus. Nah, jadi mimpi yang bagus itu ngarannya adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Nah, itu maksudnya hadis Nabi ini. Mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Arti sebagian itu adalah 6 bulan. 6 bulan dari 46. Jadi 276 bulan dibagi 46 bulan sama dengan 6 bulan. 6 bulan Nabi sebelum diangkat selalu bermimpi yang bagus. Nah, kalau kita dapat mimpi-mimpi yang bagus, berarti kita dapat satu bagian dari kenabian. Satu bagian dari kenabian. Nah, dari mimpi-mimpi yang bagus itulah kita bisa dapat mengetahui kepastian hal ihwal yang terjadi di alam kubur seseorang itu. Nah, lalu kita bisa tahu dengan mimpi kita, oh abahku nyaman di kubur, oh abahku sakit di kubur. Dengan mimpi itu bisa diketahui. Amun bubuhannya para nabi, para walinya kada perlu mimpi, itu mata hatinya yang tajam sudah tahu, sudah melihat, mendengar apa yang ada dalam kubur. Nah, kalau kita nang kada nabi, kada wali ini, kita bisa tahu dengan mimpi. Dan itu juga tersingkap yang tidak dapat berhasil melainkan dengan hilangnya tutup dari hati. Karena itulah tidak dipercaya kecuali dengan mimpi orang saleh yang benar. Dan barang siapa yang banyak dustanya, niscaya tidak benar mimpinya. Dan barang siapa yang banyak kerusakannya dan kemaksiatannya, maka hatinya gelap. Maka apa yang dimimpikannya adalah impian yang kacau. Nah, mimpi yang bagus ini itu bisa diambil i'tibar asalkan orang yang bermimpi ini orang yang salih, orang yang kada banyak berdusta, orang yang kada banyak melakukan kemaksiatan. Nah, bermimpinya, nah mimpi itu bisa kita jadikan i'tibar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bersuci ketika hendak tidur. Berwudu. Karena tidur dalam keadaan suci itu adalah isyarat kepada sucinya batin juga. Maka itu adalah pokok dan sucinya zahir adalah menempati kesempurnaan dan kelengkapan baginya. Nabi menyuruh hendak guring itu berwudu. Itu isyarat bahwa agar kita membersihkan hati, mensucikan hati. Sedangkan wudu itu hanya kesempurnaannya. Nah, jadi artinya hendak guring itu bertobat kepada Allah, minta ampun dari segala dosa terlebih dahulu. Nah, disempurnakan dengan wudu. Nah, dengan wudu. Guring, bermimpi, nah itu mimpinya ada i'tibar artinya, ada i'tibar. Manakala hati bersih, maka terbukalah dalam biji mata hati apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi mimpi itu bukan hanya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kubur seseorang, tapi mimpi itu bisa menggambarkan apa yang akan kita hadapi di masa akan datang. Mimpi. Sebagaimana terbuka masuk Mekah bagi Rasulullah SAW dalam tidur beliau. Nabi bermimpi, kan Nabi ini diusir dari Mekah, diusir dari tempat kelahiran beliau,
kota yang paling beliau cintai, diusir ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah selama beliau di Madinah, hati selalu ingin kembali ke Mekah, tempat tinggal, tanah lahir. Walaupun di Madinah beliau nyaman, tapi hati selalu ingin ke Mekah. Nah sahabat-sahabat muhajirin pun demikian. Abu Bakar, Bilal, orang-orang hijrah ke Madinah, hati mereka tetap tergantung di Mekah walaupun tubuh di Madinah. Nah satu hari Nabi bermimpi. Dikisahkan Nabi kepada sahabat, aku bermimpi ya Nabi, aku bermimpi bahwa kita ke Mekah dalam keadaan aman, tentram. Mimpi Nabi kita. Berangkatlah Nabi dan sahabat ini ke Mekah. Nah, sampai di tempat ngarannya Hudaybiyah, tempat orang mengambil mikat tuh, ditahan oleh orang kafir, kada boleh masuk Mekah. Runding berunding, kada kawa habis. Kalau masuk Mekah bematian, terjadi perang. Sehingga Nabi kita bulik ke Madinah, kada sempat ke Mekah, ditahan. Nah sahabat ini meragukan, maka Nabi itu mimpi masuk Mekah, kenapa kita kada jadi? Jadi Nabi kan bermimpi masuk Mekah aman, kada ada halangan. Lalu turun ayat Allah, laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Jadi Nabi Allah berfirman tadi kepadaku, nanti Allah akan membuktikan. Mungkin kada tahun ini, tahun akan datang, tahun babila kada tahu, pokoknya kita akan bisa masuk Mekah dalam keadaan aman. Nah, hanya sahabat itu menerima, hanya sahabat itu tenang. Nah tahun berikutnya berangkat lagi ke Mekah dalam keadaan aman dan tentram, membuktikan bahwa mimpi Nabi itu menjadi kenyataan. Nah jadi mimpi ini bisa mengetahui hal-hal yang gaib dengan mimpi. Nah, bisa membaca hal-hal yang akan datang dengan melalui mimpi itu. Sedikit sekali manusia terlepas dari mimpi yang menunjukkan kepada suatu perkara, maka ia mendapati mimpi itu benar. Banyak orang-orang yang bermimpi, ternyata mimpinya itu kenyataan. Tapi kadang-kadang kita sudah terjadi, aku bermimpi semalam ada, sudah terjadi, hanya kadang-kadang sadar pada dulu ada mimpi. Nah kalau kita sebujurnya itu begitu dapat mimpi, kita sudah kalau membaca, ini akan terjadi ini. Nah kita rajin tuh dapat mimpi, cuma kadang kau membaca sudah terjadi, hanya pas saya mimpi kok semalamnya sekalinya kayak ini kejadiannya sudah terjadi. Mimpi tergugur sepeda motor umpamanya. Nah, ini dianggap lalu mimpi ini. Seminggu kemudian gugur sepeda motor. Pas mimpiku semalamnya sudah gugur sepeda motornya, kada apa-apa lagi nih tuh. Nah kalau kita bisa, mestinya itu jadi i'tibar kepada kita. Sedikit sekali manusia terlepas dari mimpi yang menunjukkan kepada suatu perkara, maka ia mendapati mimpi itu benar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.